Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Habib Aulia Hakim NIM 22521005 akan mempresentasikan mengenai penugasan energi kelas energi bersih terbarukan kelas A dengan dosen pengampu Ibu Alinda Fitrotunisa STMI. Di mana di sini akan menjelaskan mengenai salah satu EBT yaitu biogas yang di mana di sini bersumber dari sampah organik yang melalui proses anaerobik. Oke, kita lanjut. Nah, kita awali dari pengertiannya terlebih dahulu, di mana biogas itu terdiri dari sampah organik yang merupakan salah satu bentuk energi bersih terbarukan (EBT). Nah, di mana biogas ini itu dihasilkan dari penguraian sampah organik seperti sisa makanan dan kotoran hewan dan tanpa oksigen atau secara anaerobik yang juga proses ini itu menghasilkan gas metana yang bisa digunakan sebagai sumber energi ramah lingkungan. Oke, kita lanjutkan. Beberapa manfaat dari pemanfaatan biogas dari sampah organik melalui proses anaerobik. Yang pertama, yaitu mengurangi volume sampah organik di TPA. Bahwasannya sampah organik itu diolah menjadi biogas akan mengurangi akumulasi di tempat pembuangan akhir sehingga nantinya itu dapat memperpanjang umur operasional TPA dan mengurangi pencemaran. Nah, yang kedua itu nanti dapat menghasilkan energi terbarukan atau biogas, yang dimana gas metana yang dihasilkan dari proses ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga seperti nanti ada memasak, ada untuk penerangan, dan bahkan listrik dalam skala kecil. Nah, yang ketiga itu akan menurunkan emisi gas rumah kaca, di mana proses ini itu dapat mencegah pelepasan metana secara langsung ke atmosfer dari tumpukan sampah organik yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang paling kuat. Nah, yang keempat itu dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang dimana dengan adanya energi alternatif dari biogas ini, dari kebutuhan terhadap minyak bumi, gas alam, ataupun batu bara itu dapat ditekan. Nah, selanjutnya eh, dapat menghasilkan pupuk, pupuk organik, di mana sisa padatan dari fermentasi itu bisa digunakan sebagai pupuk yang kaya nutrisi untuk pertanian organik. Yang keenam, itu dapat meningkatkan kemandirian energi, terutama di wilayah pedesaan yang bisa digunakan sebagai solusi energi lokal yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, nomor 7, itu dapat mendukung ekonomi sirkular dan pertanian berkelanjutan, di mana proses ini itu mendorong prinsip limbah menjadi sumber daya dengan memperkuat rantai ekonomi lokal yang berbasis pada pemanfaatan kembali. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Mengenai dampak lingkungan, ada dampak negatif, ada dampak positif. Kita lihat dulu dari dampak negatif ya, di mana eh, yang pertama itu adalah potensi kebocoran gas metana, yang di mana jika instalasi tidak tertutup dengan baik, maka metana yang bocor akan bisa memperburuk pemanasan global atau GWP, Global Warming Potential. Selanjutnya, yang kedua, itu baunya tidak sedap. Kenapa? Karena proses fermentasi organik itu bisa menimbulkan bau yang menyengat, terutama bila tidak didesain dengan sistem kontrol bau. Nah, yang ketiga, itu limbah cair itu dapat mencemari lingkungan, di mana eh,
Bila mana limbah cair itu hasil proses tidak ditangani dengan baik, maka bisa mencemari pencairan dan tanah sekitarnya. Dan yang keempat, itu kontaminasi dari digestate atau sisa padatan. Yang dimana bila tidak diproses secara higienis bisa mengandung patogen atau logam berat. Nah, bila mana dari sisi tadi sudah kita sebutkan dari segi negatifnya. Kita sekarang berpindah ke ke dampak positifnya. Di mana dampak positifnya itu dapat yang pertama, dapat mengurangi pencemaran air, tanah, dan udara. Nah, sampah organik yang tidak diolah itu dapat mencemari lingkungan. Nah, proses biogas mengubahnya menjadi bahan yang berguna. Terus yang kedua, itu dapat menurunkan emisi metana dari TPA atau tempat pembuangan akhir, di mana tumpukan sampah yang menghasilkan metana secara alami itu dengan proses biogas itu metana dikendalikan dan dimanfaatkan. Selanjutnya yang ketiga, itu dapat mengurangi penggunaan energi fosil. Nah, energi yang digunakan berasal dari sumber yang terbarukan, bukan dari penggalian atau pembakaran fosil. Nah, yang terakhir itu dapat mendorong pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Kenapa? Karena mengubah paradigma dari buang menjadi olah, yaitu pendekatan yang jauh lebih berkelanjutan. Oke, kita lanjut. Nah, tantangannya ada juga bahwasannya di sini tersebut ada 7. Yang pertama, biaya awal itu sangat tinggi. Karena apa? Karena pembangunan instalasi biogas, tangki fermentasi, dan sistem distribusi gas itu memerlukan investasi yang besar. Terus yang kedua, kurangnya pemahaman dari masyarakat. Nah, banyak masyarakat di Indonesia itu belum mengetahui bagaimana atau manfaat atau cara kerja teknologi biogas, bahkan menganggapnya dari proses itu sangat rumit. Lalu yang ketiga, itu ada keterbatasan teknologi dan infrastruktur, di mana terutama di daerah terpencil, akses terhadap teknologi pendukung dan teknisi profesional itu sangat terbatas. Dan yang keempat, itu pasokan bahan baku tidak stabil. Nah, keberlanjutan dari program biogas ini sangat tergantung pada ketersediaan bahan organik seperti kotoran ternak atau sisa makanan. Yang kelima, perawatan dan pengelolaan teknis yang memerlukan keahlian khusus. Nah, instalasi biogas tadi itu memerlukan pemeliharaan teknis yang tidak semua orang itu bisa melakukannya tanpa sebuah pelatihan. Nah, yang keenam, itu kurangnya dukungan regulasi. Regulasi entah dari pemerintah, kebijakan pemerintah yang belum secara optimal mendukung pengembangan energi bersih terbarukan berbasis biogas itu eh, sangat kurang. Dan yang terakhir nomor 7 itu sulitnya pemilahan sampah dari sumber. Nah, banyak masyarakat itu mencampur antara sampah organik dan sampah anorganik, sehingga sebenarnya itu juga menyulitkan dalam proses pengolahan. Nah, topik terakhir yang kita bahas mengenai saran. Saran di sini juga ada 7. Yang pertama itu ada pemberian insentif dan subsidi pemerintah, di mana pemerintah itu akan memberikan bantuan dana dan kemudahan izin bagi pengembangan biogas terutama di skala kecil hingga menengah. Yang kedua, memberikan edukasi dan pelatihan masyarakat. Di mana di situ tuh nanti dapat meningkatkan kesadaran tentang manfaat dan cara kerja biogas melalui workshop, program sekolah, atau media-media lokal. Entah itu bisa media elektronik atau media massa yang saat ini seperti Instagram, TikTok, dan yang lain-lain. Lalu yang keempat, itu sistem pemilahan sampah yang efektif. Dengan yang paling kita tekan itu membangun sistem pemilahan dari sumber RT untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas.
Nah, yang kelima itu berkolaborasi multi pihak. Jadi kita mendorong kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar pengolahan biogas itu berjalan sangat efektif. Dan yang keenam itu kebijakan yang mendukung energi terbarukan. Jadi diperlukan regulasi yang memprioritaskan pengembangan energi terbarukan itu seperti biogas dan memberikan ada kepastian hukumnya. Nah, yang terakhir itu adalah monitoring dan evaluasi secara berkala. Nah, pengawasan terhadap instalasi biogas untuk memastikan nanti performanya, keamanannya, dan dampak lingkungan yang tetap akan terkontrol hingga akhir. Nah, mungkin itu saja beberapa poin-poin penting yang sudah saya sebutkan dari mulai eh, manfaatnya, lalu dampak lingkungan dan tantangan dan maupun sarannya yang dimana di sini saya mengangkat tema dari pemanfaatan biogas dari sampah organik melalui proses anaerobik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada perkataan saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.